Perwakilan Indonesia. Mungkin itu kuat. Ini Suzuki Nozigoro. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2 kali berturut-turut melawan Timnas Vietnam. Termasuk Piala Asia, sudah 3 kemenangan berturut-turut. Selamat. Namun hasil pertandingan melawan Indonesia ini tidak menjadi topik hangat di Jepang. Justru yang menjadi perbincangan hangat adalah fakta bahwa pelatih kepala timnas Vietnam, Trussier, dipecat akibat hasil tersebut. Pelatih Trussier memimpin Jepang selama Piala Dunia Jepang-Korea. Oleh karena itu, dia adalah sutradara yang sangat terkenal di Jepang. Jepang bermain melawan Vietnam di Piala Asia, dan Vietnam menunjukkan penampilan yang sangat bagus. Oleh karena itu, ekspektasi tinggi terhadap coach Trussier. Namun sayangnya kami tidak mampu meraih kemenangan, termasuk pada laga melawan Indonesia. Alhasil, pemecatannya bisa dikatakan tak terhindarkan. 3 kekalahan berturut-turut melawan Indonesia sangatlah fatal, dan bahkan sebelum pertandingan, terdapat suara-suara dari pendukung Vietnam yang menyerukan pemecatannya. Selanjutnya, usai pertandingan di kandang Vietnam, terjadi bentrokan antar supporter bahkan terjadi pertumpahan darah. Tidak ada keraguan bahwa kekalahan berturut-turut ini memberikan pukulan telak bagi dunia sepak bola Vietnam. Mengenai pertandingannya, sayangnya saya tidak memiliki lingkungan untuk menonton pertandingan secara full-time. Jadi saya hanya menonton highlight-nya saja. Karena ini adalah highlight, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti seperti apa keseluruhannya. Namun, saya mendapat kesan bahwa Vietnam tidak bisa berbuat apa-apa. Ada beberapa adegan pengambilan gambar di Vietnam yang menjadi highlight. Namun saya mendapat kesan bahwa kebanyakan dari adegan tersebut tidak benar-benar berubah menjadi peluang atau tidak disengaja. Yang berakibat fatal bagi Vietnam adalah buruknya respon pertahanan. Mengapa kamu begitu panik? Mengapa permainannya setengah hati? Kesan jujur saya adalah kami pantas kalah. Meskipun kami menjalani pertarungan yang bagus melawan Jepang, mungkin pertandingan melawan Jepang adalah satu-satunya yang bagus. Di laga kandang, lemparan jauh Arhan sangat mengagumkan. Bagaimanapun, itu akan menjadi senjata yang ampuh. Arhan pantas berada dalam permainan hanya untuk itu. Selain itu, pemain nomor 11, Oratmangun, meninggalkan kesan tersendiri bagi saya. Dia pemain yang bagus. Tembakannya yang mengenai selangkangan kiper memang bagus. Tapi dribbling yang mendahuluinya sungguh luar biasa. Pasti ada sekitar 4 pemain lawan, tapi dia mampu lolos dan melepaskan tembakan. Penilaiannya yang baik dan ketegasannya luar biasa. Apa yang sebenarnya dilakukan para pemain Vietnam dalam adegan itu? Apakah dia tidur sambil berdiri di lapangan? Jika saya adalah pendukung Vietnam, saya akan sangat marah. Itu adalah permainan yang sangat buruk. Saya pikir Oratmangun melakukan beberapa terobosan bagus selain mencetak gol. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu banyak tentang Hafner yang memutuskan pindah ke Cerezo Osaka. Karena dia tidak terlihat tepat di highlight. Namun, dia bermain sebagai bek kanan, bukan? Saya rasa bisa bermain di banyak posisi akan menjadi kekuatan dalam beradaptasi dengan sepak bola Jepang. Mari kita nantikan bermain di Jepang. Saya rasa Indonesia dan Vietnam adalah rival di dunia sepak bola Asia Tenggara.
Dengan memenangkan pertandingan rivalitas ini, kami membuat langkah maju yang besar di babak kualifikasi Piala Dunia Asia kedua. Namun, Irak selangkah lebih maju dalam hal kekuatan di grup ini. Sulit untuk menang secara realistis. Tentu saja, pertandingan melawan Filipina akan menjadi penting. Agar Indonesia bisa lolos ke babak kedua, mereka harus menang dengan baik. Mulai turnamen berikutnya, jumlah tempat yang tersedia akan bertambah banyak, sehingga jika lolos babak kualifikasi kedua, peluang Anda untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin besar. Kuota Asia akan meningkat menjadi 8,5. Pada babak kualifikasi ketiga, Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Australia, Qatar, dan lainnya diperkirakan akan lolos ke turnamen utama. Negara-negara lain akan bersaing untuk mendapatkan 2,5 slot tersisa dengan kandidat potensial termasuk Irak, Uzbekistan, UEA, Bahrain, dan Thailand. Saya pikir ada peluang besar bagi Indonesia untuk melakukan terobosan di sini. Mari kita lewati babak kedua dulu. Dan semoga saja ada kombinasi yang bagus untuk babak kualifikasi ketiga. Ada beberapa hal yang saya nantikan setelah melewati babak kedua. Ini kembalinya Stefano ke tim nasional. Dia telah tampil dalam 29 pertandingan sejauh ini di musim 23-24, mencetak 11 poin. Dilihat dari performanya tersebut, tak heran jika ia dipanggil ke timnas. Kehadiran para veteran berpengalaman sangat penting di momen-momen kritis menjelang Piala Dunia. Dalam kasus Prancis, Zidane, yang pernah pensiun dari tim nasional, kembali lagi. Saya mengharapkan peran serupa untuk Stefano, tapi apakah itu akan sulit? Bagaimana menurut kalian semua? Jika Anda suka, silakan tinggalkan pendapat Anda di komentar. Itu saja untuk video ini. Level sepak bola di Asia secara keseluruhan telah meningkat selama 10 tahun terakhir, dan perbedaan antar tim tidak lagi terlihat seperti dulu. Jepang juga berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa lengah. Faktanya, Jepang akhirnya gagal menjuarai Piala Asia. Namun di sisi lain, Indonesia bisa dikatakan juga mempunyai peluang. Saya merasa tim mampu mencapai apa yang penting sebagai sebuah tim. Jepang sukses memutuskan untuk melaju ke babak ketiga. Aku tunggu dulu. Terima kasih atas tontonan Anda. Jika Anda sedikit menikmatinya, silakan berlangganan saluran ini dan beri kami peringkat tinggi.